Oke, jadi kemarin di sini kita sedang bahas tentang piroha yang ada di sini, dan sekarang di sini kita akan melanjutkan yang kemarin terputus, teman-teman. Jadi yang kemarin itu untuk mengatasi kalau misalnya biasanya blank ya di kamera. Jadi kalau kalian itu pakai kamera profesional, misalnya camcorder yang besar itu ya, teman-teman. Camcorder profesional seperti itu dan tidak nyala gitu ya ketika kalian itu tampilkan ke laptop gitu ya teman-teman. Nah, di situ kita perlu lihat nih kameranya itu apakah dia itu ada SDI atau enggak, kan kadang ada kamera yang dia itu support HDMI dan SDI. Nah, contohnya adalah yang kita coba kemarin di situ untuk kamera Sony itu dia ada support untuk kabel SDI. Nah, sehingga di situ kita perlu perhatikan nih, kalau misalnya tidak ada video yang tampil, maka itu bisa jadi kita salah pilih mode. Nah, untuk ini Piroha ini dia pakai HDMI ya. Jadi kalian perlu setting ke HDMI, dan cara settingnya adalah seperti ini, Bro. Kita akan langsung berikan untuk cara setting si Sony NHXR NX80 ini yang sudah 4K. Langsung aja. Oke, kalau ini untuk Sony HXR NX80, sayang sekali untuk baterainya tidak bisa digunakan untuk kamera itu. Sedangkan yang bisa digunakan adalah kamera ini dia, dari kamera Sony yang HXR NX100 ini, teman-teman, yang seperti ini. Untuk yang ini tuh dia masih Full HD, sedangkan yang tadi itu sudah 4K. Nah, nanti tinggal kita pasang ke sini ya, ke sini hot cell-nya. Jadi yang tadi itu digunakan untuk ini, teman-teman. Nah, sedangkan di beberapa kamera Sony kayak gini, ini untuk yang lain tapi sudah 4K. Ini sama-sama 4K ya, teman-teman ya. Ini PXW Z90T. Ini ada yang ininya, teman-teman. Jadi ada langsung. Jadi kalian bisa langsung tancapkan di sini tanpa harus pakai ini hot cell ya, tanpa harus pakai ini. Jadi kalian bisa langsung tancapkan aja di sini nih, di sini. Itu sih, kalau pakai ini hot cell kalian harus pakai ini nih. Jadi ekstensinya untuk ini nanti kalian bisa atasin, atau kalian buat kayak gini nih biar di sini baterainya di atas. Nah, nanti itu seperti ini nih, tinggal kita masukkan. Kira-kira seperti ini nih posisinya, teman-teman. Jadi di bagian sini ini untuk mengunci, teman-teman, di bagian sini, dan ini jadi ini gunanya untuk mengunci, dan nah ini juga kita bisa putar. Nah, seperti ini. Sehingga nanti posisinya seperti ini karena untuk monitornya di sini nih, di samping. Nah, kira-kira seperti ini nih. Jadi ini untuk nah, ini di bagian sini. Jadi ini fungsinya untuk mengunci sehingga kita bisa naikkan kayak gini, dan ini juga kita bisa pasang. Oke, dan masangnya itu samping. Nah, seperti ini dia. Jadi ini cara masangnya seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi modelnya nanti seperti ini, teman-teman. Dan untuk menyalakannya itu kalian bisa langsung ini dinyalakan di bagian sini nih. Dan ini karena udah ada baterainya, ya seperti ini, teman-teman. Ketika dia nyala, lalu dia akan langsung scanning receiver yang ada di sini. Tinggal ini dinyalakan, disambungkan ke laptop. Yang ini tuh dia nyambung ke laptop. Oke, teman-teman, menggunakan kabel HDMI ini atau menggunakan dari yang settingan UVC. Jadi langsung pakai ini ya, teman-teman ya. Langsung pakai ini sekaligus untuk daya USB Type C. Lebih simple, dan ini sudah kayak gini itu udah, teman-teman. Dia sudah tinggal ini kita nyalakan. Ini kan masih no video karena ini belum ada kabel HDMI ke sini nih. Jadi kita butuh kabel HDMI nih. Jadi usahakan kalau misalnya kalian pakai ini, transmitternya jangan sampai salah ya, teman-teman ya. Kalian harus masukkan ke HDMI in, jangan ke HDMI loop. Kalau HDMI loop ya jelas nggak bisa, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau kalian bisa langsung ke HDMI in. Dan pastikan juga untuk beberapa kamera Sony itu juga kita perlu ada settingan ya, teman-teman. Karena untuk Sony yang dia support SDA gitu ya, kalian lihat dulu di bagian menu gitu ya, teman-teman ya. Nah, biasanya di sini ini langsung ya, teman-teman ya, di bagian menu. Mana sih menunya? Nah, ini dia bagian menu, tinggal tekan di bagian sini nih. Nah, itu dia yang ada di situ di atas itu. Nah, itu menu. Nah, di situ menu, sedangkan dan di bagian sini kalian bisa menggunakan, kalau untuk kamera yang ini itu joysticknya ada di sini. Ini.
Ini lebih amannya kalau kalian pakai ini teman-teman. Di sini itu modelnya gini ya teman-teman ya. Jadi gini, ini lebih amannya, posisi aman. Kalau misalnya kalian langsung tancapkan, posisinya naik tadi teman-teman, seperti itu sih. Oke. Dan ini kita setting dulu teman-teman, seperti ini biasanya kita pakai ini. Nah, di bagian sini tuh biasanya ada video out. Nah, di video out ini di sini, nah ini kita bisa pilih bagian sini, tinggal di kanan kan ya, kanan. Oke, di sini kita klik oke, dan ini kita harus pastikan ya outputnya benar. Kalau outputnya ke SDI ya SDI, SDI ya kabel SDI. Terus kalau misalnya ke HDMI ya ke HDMI teman-teman ya, jangan kebalik ya. Kalau kebalik biasanya nanti akan mau video nggak ada videonya yang tampil. Nah ini biasanya. Untuk kembali kita bisa pencet menu, atau kita bisa kita klik dulu misalnya di sini ke HDMI, kita ke return ya. Oke, sudah, kita ke atasin ya, return. Oke, setelah itu atasin langsung kita silang. Sudah teman-teman. Dan kalau kalian lihat di sini ini masih belum, karena belum ada video karena belum kita kasih HDMI ke sini. Sesimpel itu sebenarnya konsep dari ini ya teman. Kalau kalian mau menggunakan wireless gitu sih teman-teman ya. Jadi untuk menutup pembahasan ini ya, pembahasan tentang Piro ini ya, kira-kira seperti ini ketika kita aplikasikan ke dalam kamera langsung. Alright, jadi seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, BTW di sini untuk channel kita memang di sini kita campur ya teman-teman. Jadi yang jelas di sini kita ke produk-produk tekno kita bahas di sini. Jadi tidak mesti alat-alat yang seperti ini, karena ini jujur aja ini bukan punya aku ya teman-teman ya. Ini bukan punya aku, sehingga di sini aku nggak bisa klaim apapun ya. Jadi kalau misalnya aku nggak bisa pastikan kalau misalnya aku nanti akan bahas ini terus, karena ini mahal ya, produk mahal. Biasanya kalau misalnya orang yang udah punya duit kan biasanya dia akan bisa beli alat yang ya mirip-mirip kayak gitu, nanti direview dan sebagainya. Tapi kita nggak ya teman-teman. Jadi seadanya. Ini kebetulan ada Piro yang bisa kita pinjam sebentar di sini untuk kita review di tempat ya langsung teman-teman. Jadi tidak kita bawa keluar gitu ya, langsung ke sini, dan kita bagikan secara langsung beberapa pengalaman kita memakai kamera yang seperti ini. Dan sebagian besar kamera sebenarnya kalau misalnya kalian bisa menguasai satu kamera, itu kalian akan lebih mudah menggunakan kamera yang lain teman-teman. Seperti itu, misalnya dari ini ke sini tuh tidak terlalu beda teman-teman ya dengan Sony. Bahkan Sony ke Panasonic pun juga tidak terlalu berbeda teman-teman. Seperti itu. Yang jelas kalau kalian sudah menguasai satu kamera, insya Allah kalian akan lebih mudah mengoperasikan kamera-kamera broadcast lainnya teman-teman. Ini yang masih kecil ya, belum yang standar televisi dan lain sebagainya yang alatnya besar-besar kayak itu. Wah, itu masih belum menjangkau, karena di sini kita nggak ada contohnya. Kecuali kalau misalnya nanti kita ke tempat yang lain gitu ya, nanti kita bisa bagikan gitu ya. Yang jelas ya seperti ini teman-teman. Gitu bro. Oke, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, BTW ini suara asli ya. Kipas tadi si Piroha. Ya, BTW di sini aku tuh suka posisi yang seperti ini nih kalau untuk si Piroha ini. Jadi itu kayak apa ya? Dia lurus ke atas ini ya. Jadi penerimaan sinyal ya. Itu kalau aku sendiri di situ aku berpikir itu akan lebih kuat teman-teman ketika itu berdiri, karena itu kalau kalian lihat di situ antenanya menjadi lebih tinggi ketimbang ketika kita itu pasang dalam posisi horizontal gitu ya. Mending kita vertikal kayak gini, walaupun kalau misalnya dilihat dari jauh itu kayak gimana ya, kalau dari jauh itu kayak kesannya mencolok banget, cuman ya demi kestabilan sih saya rasa nggak masalah ya teman-teman untuk yang kayak gini. Beberapa kamera dia support untuk ini ya, jadi ada bautnya yang untuk ini teman-teman, beberapa kamera, walaupun ada juga yang dia tidak ada untuk itu, adanya cuman hot slow aja melipet. Nah seperti itu tuh, itu tambahannya. Dan yap, seperti inilah kita akan rapikan. Bye bye. Bye bye lagi tadi udah. Oh iya, nah ini yang dulu ya teman-teman, Mars 400S, dan itu sudah support SDA teman-teman. Kalian lihat itu dia support HDMI dan SDA, keren sih. Ini malah lebih tinggi ya timbang si Piroha yang hanya HDMI aja. Dia support SDA wireless transmission system.